Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menghubungkan antar VLAN. Nah, untuk video yang kemarin kita kan hanya bisa menghubungkan semisal VLAN 10 dengan VLAN 10 saja. Nah, di sini kita akan menghubungkan agar komputer dalam VLAN 10 bisa berhubungan dengan VLAN 20. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita memerlukan yang namanya router ya. Jadi router ini nanti berfungsi untuk menghubungkan antar VLAN. Nah, bagaimana caranya? Jadi ini nyala. Oh ya. Nah, di sini kita cari ke yang end device. Nah, di sini kita cari yang namanya ini PT router. Lalu kita tambahkan di sini. Lalu kita hubungkan. Di sini saya menggunakan kabel otomatis saja. Kita hubungkan ke switch 0 ya. Lalu kita masuk. Di sini kan merah ini, berarti belum bisa ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita di sini kalau ada pemberitahuan seperti ini kita ketikkan no ya. Nah, oke sudah, lalu kita masuk ke mode konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan INT FA 0/0. Nah, di sini kita ketikkan perintah no shutdown. Nah, di sini fungsinya itu agar hijau semua ya. Di sini masih hijau satu karena masih proses. Nah, di sini kalian bisa klik yang bagian sini supaya langsung hijau. Nah, bisa kita lihat ini langsung hijau ya. Artinya sudah bisa kita konfigurasi. Nah, lalu kita konfigurasi lagi di router ini ya. Kita exit terlebih dahulu. Nah, lalu kita buat VLAN terlebih dahulu. Yang kita gunakan VLAN 10 ya. Di sini kita konfigurasi ya. Kita ketikkan perintah INT FA 0/0. Nah, di sini kita sudah masuk, kita ketikkan perintah IP address. Di sini IP address juga tidak apa-apa. 192.168.1.1. Nah, ini nanti sebagai gateway ini ya. Nah, di sini kita ketikkan subnet mask juga 255.255.255.0 ya. Lalu enter. Jika sudah, kita keluar. Nah, selanjutnya kita kasih gateway untuk VLAN 10. Kita ketikkan perintah INT FA pas Ethernet 0/0.10. Nah, di sini sudah bisa ya. Lalu kita masukkan IP juga. IP-nya 192.168.10.1. Oh, di sini tambahkan subnet mask juga titik 255.255.0 ya. IP address, maaf. Nah, ada enkapsulasinya ya. Maaf, saya lupa ini. Kita ketikkan perintah dulu encapsulation dot 1q 10. Nah, kita baru tambahkan IP. Nah, seperti ini ya. Lalu kita keluar, lalu kita tambahkan juga untuk VLAN 20. Ini kalian cuma perlu ketikkan yang atas ini ya di keyboard. Jadi nanti akan menampilkan perintah-perintah sebelumnya. Di sini kita ganti saja.
Oke, jadi 20 ya untuk VLAN 20. Lalu enkapsulasi jangan lupa .1q 20. Nah, kita masukkan IP-nya itu 192.168.20.1. Lalu enter. Nah, di sini kita coba cek ya. Caranya dengan perintah do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada ya. Itu ada flash Ethernet 0/0.10. Di sini ada IP-nya juga. Yang 20 juga ada di sini ya. Jadi di sini kita sudah berhasil konfigurasi. Nah, selanjutnya di sini kita juga karena IP 192.168.10.1 digunakan sebagai gateway, jadi nanti kita harus mengganti IP yang ada di sini ya. Di sini kan kita menggunakan IP 192.168.10.1 juga seperti ini. Nah, nanti kita akan ganti dengan cara DHCP saja. Nah, caranya kita masuk ke router 0, lalu ketikkan perintah IP DHCP full VLAN 10. Ini sepertinya saya ada satu langkah yang terlupa ya. Kita masuk ke switch 0, lalu kita enter saja seperti ini. Kita masuk ke mode konfigurasi. Nah, lalu kita coba tekan perintah do show interface terang. Nah, di sini baru port 0/7. Sebentar ini. Wah. Nah, ini FA 0/7 ini yang menghubungkan switch 0 ke switch 1 ya. Sedangkan untuk yang FA 0/8 di sini belum masuk mode terang. Nah, kita masukkan ke mode terang terlebih dahulu. Kita hentikan perintah interface FA 0/8. Lalu kita ketikkan perintah switch port mode terang. Nah, di sini kita coba keluar, kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah ada FA08 ya, yang menghubungkan ke router. Ini kita coba. Nah, di sini sudah hijau ya. Kita coba pick terlebih dahulu dari PC 0 ke PC 3. Di sini masih violet ya. Kita coba cek lagi. Oh, masih violet juga ternyata. Tadi ada kesalahan lagi di sini. Mungkin. Oh, ya kita belum menambahkan default ya. Nah, di sini kan default gateway maksud saya tadi. Nah, di sini yang kita gunakan sebagai gateway di router tadi kan IP yang ini ya, 192.168.10.1. Nah, kita ganti ya supaya tidak sama. Nah, di sini saya salin tempel saja, tempel di gateway. Nah, di IP-nya kita tempel juga, cuman belakangnya ganti. Misal kita ganti 11. Di sini subnet flashnya jangan lupa klik supaya keluar ya. Nah, di sini kita coba PC 3, kita ganti juga. Ini kan gateway VLAN 20 kan juga seperti ini ya, 20.1. Kita Ctrl C juga untuk mengganti ya, nyalin lalu tempel di sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita coba cek apakah sudah berhasil. Nah, untuk yang pertama masih gagal.
Kita coba lagi. Nah, ini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Jadi seperti itu cara agar menghubungkan antar VLAN ya. Jadi VLAN 10 bisa berkomunikasi dengan VLAN 20. Caranya yaitu dengan router tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengubah IP dalam PC ini agar menjadi DHCP. Jadi tidak perlu memasukkan IP secara statis ya, seperti yang pada video sebelumnya. Caranya kita masuk ke router lagi, CLI yang mode konfigurasi ya. Di sini kita ketikkan perintah IP DHCP full VLAN 10. Nah, seperti ini. Lalu masukkan network itu 92.168.10.0. Nah, network ini belakangnya 0 ya. Lalu belakangnya jangan lupa tambahkan subnet mask 255.255.255.0. Enter. Lalu default router 192.168.10.1. lalu DNS server bisa kita tambahkan juga 8888. Nah, sudah. Lalu kita keluar, lalu lakukan hal yang sama ke VLAN 20 juga dan VLAN 1 juga nanti. Nah, di sini kita cukup ganti menjadi 20. Di sini juga jadi 20.1. lalu yang DNS server sama, kita keluar, lalu kita ganti juga ini jadi VLAN 1. Lalu di sini juga ganti jadi 1.0. lalu yang terakhir ini default router ya, jadi 1.1. lalu kita keluar. Nah, bisa kita coba cek. Di sini kita ke PC1 desktop IP DHCP. Nah, ini masih meminta. Nah, di sini kita akan mendapatkan IP secara otomatis ya. Nah, untuk IP gateway kan 10.1. Nah, karena ini yang pertama menggunakan DHCP, jadi PC1 mendapatkan IP 192.168.10.2. Jadi setelah gateway ya. Kalau kita coba cek juga di PC2, seperti ini, kita DHCP, ini masih meminta. Nah, hasilnya akan 3. Begitupun seterusnya. Di VLAN 20 juga sama. Misal kita ganti jadi DHCP juga, ini masih meminta ya, kadang agak lama. Oh, ini ada kesalahan sepertinya. Kita coba cek lagi apa yang salah. Full network 20. Bentar, kita coba cek di PC lain. Nah, ini bisa ya, tapi hasilnya 11. Berarti tadi ada sedikit kesalahan sepertinya, tapi tidak apa-apa. Kita coba cek lagi di PC3 ya. Nah, di sini juga bisa, hasilnya malah 10 ya, malah sebelumnya. Tapi ya tidak apa-apa. Yang intinya kita sudah bisa melakukan DHCP. Jadi tidak perlu repot-repot mengetikkan IP seperti pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan switch layer dan switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, apa itu? Dan di sini kalau kita bisa lihat untuk switchnya itu saya menggunakan yang 2960 untuk ketiganya ya. Nah, 2960 ini artinya switch ini merupakan switch layer 2. Nah, sedangkan kalau yang MLS
Ini kodenya 3560. Nah, kalau 3560 itu masuknya switch layer 3. Nah, perbedaannya apa? Kalau switch layer 2 ini itu apa? Untuk menghubungkan antar VLAN itu perlu yang namanya router. Sedangkan kalau MLS itu tidak perlu pakai router. Jadi bisa langsung komunikasi antar VLAN. Jadi begitulah perbedaannya. Kita bisa coba cek ya. Di sini kita tambahkan 11. Oke, mari kita coba buktikan ya dengan cara kita buat PC lagi untuk dihubungkan ke multiplayer switch seperti ini. Lalu kita hubungkan ya. Kita klik kontrol saja supaya bisa sekaligus. Ini saya percepat. Nah, hijau sebentar. Oke, kita sudah menghubungkan ya. Kita cek terlebih dahulu di switch 2 ini. Kita masuk ke mode konfigurasi ya. Lalu ketikkan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini namanya harus sama ya supaya tidak trouble nanti. Yaitu VLAN 10 namanya programming, sedangkan VLAN 20 namanya marketing. Kecil semua. Nah, kita setting VLAN juga di sini ya kalau belum. Saya agak-agak lupa ya. Dengan perintah config. Lalu do show VLAN brief juga. Oke, tidak ada ya. Berarti kita buat terlebih dahulu. Kita tekan perintah VLAN 10. Waduh, 10. Nah, kita name sama seperti tadi harus supaya tidak problem programming. Lalu keluar. Lalu yang kita interface FA 0 per. Nah, di sini kita harus memperhatikan ya. Nah, di sini yang akan saya gunakan sebagai FA VLAN 10 itu FA-nya 0/2. Jadi di sini saya masukkan INT FA 0/2. Lalu switch port mode akses, lalu ke atas saja, lalu tambahkan VLAN 10, lalu bagian modenya dihapus. Oke, spasi ternyata. Lalu keluar, kita buat juga untuk VLAN 20, name marketing, lalu sama seperti tadi switch port. Oh, masukkan ini dulu ya, INT FA 0/3. Jadi kita masuk ke interface FA 0/3 dulu, lalu baru switch port mode akses. Nah, lalu kita masukkan ke VLAN 20. Oke, exit. Lalu kita coba cek lagi apakah sudah masuk ya. Dengan perintah do show VLAN brief. Oke, di sini F0/2 sudah masuk VLAN 10 dan VLAN 20 sudah masuk ke FA03. Di sini saya percepat saja. Nah, di sini sudah hijau semua. Kita coba ping ya dari VLAN 10 ke VLAN 20. Oh, maaf, saya lupa sesuatu lagi. Di sini kita atur IP terlebih dahulu ya. Dan ada lagi sepertinya. Kita
desktop IP ini 192.168.10 titik. Jadi saya sebagai contoh 15. Gateway juga isi ya. Oke, lalu PC 16 kita isi IP juga. Ini yang membuat kita tidak bisa saling ping ya tadi. titik 20.1. Nah, oke, sudah ya. Kita coba cek lagi di multi layer. Kita coba ketikkan perintah do show int brief. IP ada IP-nya ya, seperti ini. Di sini masih belum ada IP yang dijadikan default, kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, caranya kita kan ini enter dulu atau kontrol C ya supaya cepat. Tadi ketika kita ketikkan adalah interface VLAN 10. Nah, lalu kita masukkan IP defaultnya, IP add 192.168.10.1, kasih subnet mask juga. Nah, di sini ya saya minta maaf, di sini saya pindah posisi dan sepertinya saya tidak merecord beberapa tadi. Ya, intinya seperti ini ya. Tadi kan kita sampai sini ya, VLAN kita buat interface VLAN 10. Lalu kita tambahkan IP 192.168.10.1 sebagai default gateway. Nah, kita lakukan hal yang sama ke VLAN 20. Nah, VLAN 20 juga kita kasih IP seperti ini ya. Lalu VLAN 1 juga kita kasih IP-nya juga kita kasih 1.1 ya. Nah, lalu kalian coba cek seperti ini, do show IP interface brief. Nah, di sini muncul semua ya, cuman untuk yang VLAN 1 ini hasilnya administratively down atau ya tidak nyala lah gampangnya. Nah, di sini kita akan coba nyalakan dengan cara kita masuk ke interface F0, interface VLAN VLAN 10 VLAN 1. Nah, ini kita ketikkan adalah no shutdown start. Nah, sudah, kita coba keluar, lalu kita coba cek lagi, kita kontrol C. Oh, ini kontrol C untuk mengakhiri ya ternyata. Enter supaya kelihatan. Nah, di sini sudah bisa kita lihat VLAN satunya menjadi manual up, jadi sudah ya, sudah. Oke, jadi seperti itulah hasil praktek video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katamu hari Minggu itu weekend, tapi kalau cinta